Apa itu imamat? Imamat adalah sakramen di mana seorang pria ditahbiskan menjadi imam, memberikan kuasa untuk melayani sakramen, dan memimpin komunitas umat beriman. Dalam ajaran Katolik, imamat merujuk pada sakramen imamat, salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen ini berhubungan dengan panggilan dan tugas sebagai pemimpin dalam gereja, khususnya di bidang pelayanan pastoral dan liturgis. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang imamat dalam konteks Katolik. 1. Pengertian imamat dalam Katolik. Sakramen imamat, atau sering disebut sebagai sakramen imamat atau sakramen penahbisan, adalah sakramen yang memberikan kuasa dan tanggung jawab khusus kepada individu untuk melayani komunitas Kristen sebagai imam, diakon, atau uskup. Imamat adalah salah satu dari 7 sakramen gereja Katolik yang dianggap sebagai cara untuk menyampaikan rahmat ilahi dan menghubungkan umat dengan Kristus. 2. 3 derajat imamat. Dalam gereja Katolik, terdapat 3 derajat atau tingkatan dalam imamat. 1. Diakon. Diakon adalah tingkatan awal dalam imamat dan bertugas untuk membantu imam dan uskup dalam pelayanan liturgis, seperti membagikan komuni, membaptis, dan melaksanakan upacara pernikahan. Diakon juga memiliki tugas pastoral, termasuk pelayanan kepada orang miskin dan kebutuhan sosial. 2. Imam priest. Imam adalah tingkatan berikutnya dan memiliki tanggung jawab untuk memimpin misa, merayakan sakramen, mengajarkan ajaran gereja, dan memberikan bimbingan spiritual kepada umat. Imam memiliki peran utama dalam pelaksanaan liturgi, khususnya dalam perayaan Ekaristi, di mana ia mempersembahkan kurban misa dan mentransformasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. 3. Uskup. Uskup adalah tingkatan tertinggi dalam imamat dan memiliki otoritas penuh dalam wilayah gerejawi atau keuskupan. Uskup bertugas untuk memimpin dan membimbing gereja lokal, merayakan sakramen krisma, dan menahbiskan imam dan diakon. Uskup juga bertanggung jawab atas administrasi gereja, pengajaran ajaran Katolik, dan penegakan disiplin gerejawi. 3. Penahbisan imamat. Penahbisan imamat adalah upacara sakramental di mana seseorang secara resmi diangkat dan diberdayakan untuk menjalankan tugas-tugas keimamatan. Proses ini melibatkan panggilan ilahi. Calon imamat percaya bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani gereja dan komunitas. Panggilan ini biasanya diidentifikasi melalui doa, pengujian, dan pelatihan, persiapan, dan pendidikan. Calon imamat harus melalui masa studi dan formasi di seminari atau lembaga pendidikan gerejawi untuk mempersiapkan diri secara teologis, pastoral, dan spiritual. Upacara penahbisan. Dalam upacara penahbisan, calon menerima sakramen imamat melalui doa dan pemindahan kuasa dari uskup. Imamat diidentifikasi dengan tanda-tanda fisik seperti pemberian sutra atau pakaian liturgis dan penetapan tangan. 4. Makna dan fungsi imamat. Imamat dalam gereja Katolik memiliki makna yang mendalam sebagai wakil Kristus di bumi dan sebagai pelayan umat. Fungsi utama imamat mencakup pelayanan liturgis, memimpin perayaan misa dan sakramen lain, serta mengatur ritual keagamaan. Pengajaran dan penggembalaan, mengajarkan ajaran Katolik, membimbing umat dalam kehidupan rohani, dan memberikan bimbingan pastoral. Penyembuhan dan pengampunan, menyediakan sakramen pengakuan dosa, dan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bertobat. Pekerjaan sosial dan kemanusiaan, terlibat dalam pelayanan sosial, termasuk membantu orang miskin, mengadvokasi keadilan sosial, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. 5. Teologi imamat. Teologi imamat dalam Katolik berakar pada keyakinan bahwa Kristus sendiri adalah imam agung dan bahwa para imam berbagi dalam perutusan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja melalui sakramen imamat. Para imam dan uskup meneruskan misi Kristus untuk melayani umat manusia dan membangun kerajaan Allah di bumi. Imamat dalam ajaran Katolik adalah suatu panggilan yang mulia dan penuh tanggung jawab, dan para imam dianggap sebagai perwakilan Kristus dalam pelayanan mereka kepada gereja dan dunia.